Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwaqi wa yukafi masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bali jalal wajhikal karimi wa azimul sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberinya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa belajar lagi walaupun secara daring. Tak lupa juga kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabat beliau. Semoga kita menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pada ceramah kali ini kita akan ceramah mengenai Maulid Nabi. Bagi yang belum tahu apa itu Maulid Nabi, nanti kita akan jelaskan. Maulid Nabi itu adalah peringatan hari kelahirannya Nabi, atau biasa disebut seperti zaman sekarang itu ulang tahunnya Nabi. Karena Maulid Nabi diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal, karena Nabi Muhammad lahir pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lalu pentingkah peringati Maulid Nabi ini? Ya tentu saya penting, karena sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi besar kita. Karena beliau adalah Nabi yang sangat mencintai umatnya. Bahkan beliau pernah menangis bersedih meminta ampunkan kepada Allah untuk kita. Kelak nanti di akhirat, manusia pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga manusia yang paling sibuk pada saat itu. Beliaulah sibuk mengurusi umatnya, sibuk menolong umatnya yang berada di neraka, memberi syafaat kepada umatnya, dan memberi minum dari air telaganya yang membuat umatnya tidak akan haus lama-lamanya. Lalu kemudian Nabi Muhammad juga menangis, bersujud sangat lama sekali, sampai Allah berfirman, "Hai Muhammad, bangunlah, apapun permintaanmu akan kukabulkan." Lalu Rasulullah sendiri berkata, "Ya Rob, ampunilah umatku dari neraka dan masukkanlah dia ke surga, walau hanya dengan amalan sebesar biji kurma." Lalu Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Muhammad. Lalu berfirmanlah Allah, "Hai Jibril, carilah umat Muhammad yang punya iman sebesar biji kurma. Keluarkanlah dia dari neraka dan masukkanlah dia ke surga." Lalu dicarilah semua umat Nabi Muhammad yang punya amal sebesar biji kurma, diangkat dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Lalu Nabi Muhammad masih bersedih. Lalu Nabi Muhammad bersujud lama sekali lagi. Dan lagi-lagi Allah berfirman, "Hai Muhammad, bangunlah, apapun permintaanmu akan kabulkan." Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah umatku dari neraka dan masukkanlah dia ke surga dengan amal walaupun sebesar biji gandum." Dan Allah pun lagi-lagi mengampuni permintaan Nabi Muhammad. Dicarilah lagi, "Hai Jibril, carilah umat Muhammad yang punya amal sebesar biji gandum. Keluarkanlah dia dari neraka, masukkanlah dia ke surga." Lalu keluarlah umat Nabi Muhammad yang punya iman sebesar biji gandum dan masuk ke surga. Lantas Nabi Muhammad belum juga senang, masih bersedih dia. Kemudian beliau sujud lagi, dan Allah berkata, "Hai Muhammad, bangunlah, apapun permintaanmu akan kukabulkan." Dan Nabi Muhammad meminta lagi, "Ya Rob, ampunilah umatku dari neraka, masukkanlah dia ke surga walau punya amal sebesar biji sawi." Dan lagi-lagi Allah akan mengabulkannya, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengangkat semua umatnya dari neraka dan memasukkannya dia ke surga walau punya amal sebesar biji sawi. Tapi Nabi Muhammad belum juga senang dan masih sedih dia. Kemudian dia sujud lagi dengan sangat lama sampai Allah berkata, "Hai Muhammad, bangunlah." Nabi Muhammad pun berkata, "Ya Allah, ampunilah umatku, masukkanlah dia ke surga walau punya setitik keimanan." Dan Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Muhammad. Diangkatlah orang yang punya setitik iman, dimasukkan dalam surga, dikeluarkan dari neraka. Tapi Nabi Muhammad masih juga belum senang, dia masih sedih juga. "Ya Allah." Kemudian Nabi Muhammad meminta ampun lagi kepada Allah. "Ya Allah, ampunilah umatku dari neraka, masukkanlah dia surga walaupun tidak punya keimanan dalam hatinya dan hanya mengucapkan la ilaha illallah." Dan permintaan terakhir Nabi Muhammad pun dikabulkan. Seluruh umat Nabi Muhammad yang tidak punya amal apapun dan hanya mengucapkan la ilaha illallah diangkat juga oleh malaikat Jibril dari neraka dan masukkan juga
dalam surga. Begitu besar cintanya Nabi Muhammad sendiri kepada kita sebagai umatnya, dan tentu saja kita tidak akan bisa membalas kebaikannya. Maka dari itu kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Semoga kita semua bisa berkumpul di surga bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.